Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, ketemu lagi dengan saya Ridwan Ilyas. Di video kita kali ini kita nggak coding dulu. Saya mau lanjut eksperimen saya dengan hardware. Di video sebelum ini saya bahas bagaimana saya merakit PC saya yang ada di sebelah saya ini untuk kebutuhan deep learning. Di video itu saya bilang bahwa komponen yang saya pertimbangkan yang paling utama adalah GPU, eh, Graphical Processing Unit, atau dulu saya nyebutnya zaman saya awal belajar komputer itu VGA ya. Nah, dengan bukan dengannya, dibandingkan dengan prosesor. Jadi saya lebih baik prosesornya nggak terlalu wah, tapi GPU-nya yang harus saya pertimbangkan yang paling penting. Nah, di video kali ini kita akan coba bandingkan kemampuan dari prosesor yang saya punya dengan GPU yang saya punya. Nah, ini prosesor yang saya punya. Ini boxnya ya, karena prosesnya udah dipasang di sini. Dan untuk kelihatan nggak ya sini? Oke, nggak kelihatan. Nah, untuk VGA-nya saya atau GPU-nya saya pakainya ini. Nah, ya, Gigabyte RTX 3060 ya. Brandnya Gigabyte ini di sini. Gimana biar kelihatan semua di layar? Sorry. Waduh, gini nih. Nah, ya kelihatan semua di layar ya. Nah, pokoknya ini kita tarung lawan ini. Cepat yang mana dalam hal deep learning ya, bukan main game. Oke, di sini saya sudah sediakan scriptnya atau codingnya. Eh, kita pakai TensorFlow untuk bandinginnya. Saya sudah install TensorFlow-nya kompatibel untuk GPU, dan ini codingnya saya cari di GitHub. Kalau nggak salah dia punyanya Code Basic. Nah, saya lupa karena ini juga saya download beberapa bulan yang lalu, tapi udah saya modifikasi. Oke, kita run dulu library-nya. Di sini saya import TensorFlow dan Keras, NumPy, Matplotlib. Lalu di sini saya cek apakah saya bisa pakai GPU-nya. Di sini saya bisa pakai GPU gitu ya, untuk saya pakai dalam proses deep learning-nya. Lalu di sini saya list device apa yang saya pakai. Di sini ada CPU kosong dan GPU 0 karena prosesornya cuma satu dan GPU-nya juga cuma satu. Nah, TensorFlow itu dia kompatibel sebenarnya kalau kita mau menggunakan GPU lebih dari satu. Oke, di sini TensorFlow versionnya yang terbaru 26.0. Lalu di sini saya cek kudanya dia udah jalan. Jadi kalau kita mau gunakan TensorFlow GPU itu kita harus install kuda, cek kuda mana yang paling cocok, dan masukin CUDNN-nya ya. CUDNN-nya harus kita masukin. Tutorial installnya seperti apa banyak lah di internet ya, tapi yang bahasa Indonesia mungkin saya juga agak jarang nemu gitu ya. Oke, nah kita lihat dataset yang saya pakai. Nah, teman-teman, di video kali ini saya nggak akan terlalu bahas lebih dalam tentang machine learning atau deep learningnya. Silahkan teman-teman tonton video saya yang playlist machine learning itu supaya lebih paham. Nanti ada beberapa istilah yang saya merefer ke sana ya, maksudnya ke video-video saya yang lama. Nah, di sini kita pakai 60.000 dataset small training image. Jadi atau tugas dari klasifikasinya atau tugas dari mesin learning itu mengklasifikasi 60.000 gambar terhadap 10 kelas. Jadi ada 10 kelas, ada pesawat, ada mobil, ada burung, ada kucing, ada rusa, ada anjing, kodok, kuda, kapal, dan truk ya. Seperti itu. Nah, ini saya load datasetnya di sini. Nah, dia nggak terjadi apa-apa karena sebelumnya saya sudah load datasetnya. Nanti kalau teman-teman running coding ini pertama kali jalan, dia ngedownload dulu dari repositorinya Keras untuk dapetin dataset CIFAR 10. Oke, setelah itu kita lihat di sini saya training menggunakan 50.000 image 32 kali 32, jadi gambarnya kecil sebenarnya. Lalu menggunakan 3 dimensi di sini. 3 dimensi RGB ya. Ini data trainingnya, ini kelasnya juga 50.000. Nah, kalau kita coba tampilin contoh 3 gambarnya, ini gambar kodok. Tadi dimensinya 32, ini gambar truk, ini gambar truk. Nah, kita definisikan kelasnya. Nah, kita coba lihat di data set ujinya. Nah, ini di data ujinya contoh misalkan Y-train yang ini, ketika kita panggil ke kelas dia ketemu labelnya ini deer ya, atau rusa. Nah, untuk data tesnya ini 10.000, jadi 60.000 dataset itu
50.000 kita pakai untuk training, 10.000 kita pakai untuk testing. Oke, ini kita proses dulu. Ini saya nggak akan jelasin lebih lanjut. Kita bagi 255 range dari pixel gambarnya, warnanya. Lalu di sini saya ubah bentuk dari kelasnya itu ke kategorikal ya. Nggak akan saya jelasin lebih lanjut. Kategorikal itu kira-kira nanti dia bentuknya apa namanya seperti ini ya. One hot encoding nih, seperti ini. Ini kan 0, ini kan 10 ya array-nya. Dia kelasnya yang ini diisi dengan nilai 1. Oke, skip aja. Nah, di sini saya apa namanya define sebuah model. Modelnya yang pertama ada input layer. Di sini menggunakan fungsi flatten. Flatten itu untuk ngubah apa namanya image 2 dimensi menjadi array 1 dimensi. Lalu saya ada hidden layer 30.000, lalu ada hidden layer 10.000 dan terakhir output layernya 10 ya, karena kelasnya kan ada 10. Saya pakai stochastic gradient descent atau SGD, saya pakai categorical cross entropy, lalu pakai matrix akurasi. Ini sebenarnya nggak terlalu penting, akurasinya nggak akan kita lihat, karena akurasi itu untuk menguji ini. Ya, sekali lagi saya nggak akan jelasin mesin learningnya terlalu dalam. Nah, oke, di sini saya lakukan apa namanya epoch 1 kali, kita running. Oke, nah kalau kita running seperti ini ya, tanpa kita definisikan device apa yang kita pakai, CPU atau GPU, maka si TensorFlow otomatis akan memilih GPU lebih dulu dalam melakukan proses pembelajaran. Nah, jadi di sini waktu yang kita perlukan dalam 1 kali epoch itu 4,94 detik ya untuk 1 kali epoch, dan ini otomatis apa namanya running ke GPU yang kita punya atau yang ada di sini. Dan di sini supaya kita bisa pakai si modelnya ini oleh CPU atau GPU, maka modelnya saya masukkan ke dalam fungsi get model ini. Lalu kemudian di sini saya punya 2 script. Script yang pertama di sini TF device, saya pilih CPU 0 atau prosesor i5 yang saya punya, dan di sini GPU 0. Nah, ini kita coba running. Oke, dia ada error ya. Oke, get modelnya not defined, sorry. Ini harus kita running dulu. Kaget saya kok error ya. Oke, nah di sini dia nggak ada error. Nah, di sini lihat ya, dengan blok running yang ini tadi dia lebih cepat. Kalau ini 1 kali epoch dia cukup lambat ya. Kalau menurut saya lebih lambat lah ya. Karena di sini kita pakai CPU dan ini apa namanya? Kipas yang ada di sini. Ini muternya lebih kencang. Dia lebih kencang muternya dan sampai masuk ke telinga saya. Mungkin nggak tahu ya di audio masuk nggak ya. Dia kipasnya lebih kencang karena CPU-nya lagi dipakai untuk proses pembelajarannya. Jadi di sini saya pakai heatsink standar dari Intel, belum saya ganti. Kapan-kapan mungkin kita ganti. Ini dia lebih apa? Saya di sini merasakan suaranya lebih kencang. Oke, nah dengan CPU atau prosesor, waktu yang diperlukan untuk 1 kali epoch itu 42,7 detik. Mungkin teman-teman yang di rumah tiba-tiba nonton video ini, epoch itu apa sih Pak? Epoch itu singkatnya 1 kali proses seluruh data itu di training ke neural network gitu ya. Singkatnya begitu, detailnya seperti apa teman-teman nonton video saya aja ya. Karena di sini batch size-nya juga nggak full ya, dia cuman 15.000 data yang masuk 1 kali epochnya. Oke, skip lagi pembahasan machine learningnya. Nah, di sini kita akan running dan ini kita define GPU 0 sebagai alatnya. Kita coba play aja. Nah, dia cepat ya. Cepat. Kipas dari GPU yang saya punya juga nggak kelihatan sih ya, sempat bunyi nggak ya. Nah, di sini 1 kali epoch dia cukup 4,15 detik. Tadi yang di atas berapa? Oh, di sini mirip ya, sekitar 4 detik. Nah, sedangkan dengan CPU itu 42 detik atau dengan prosesor kita butuh waktu 42 detik. Oke, itu ujinya. Nah, kita simpan dulu deh hasilnya, pindahin ke sini. Ini hasil uji saya sebelumnya. Oke, yang ini 4,15. Oke. Nah, sekarang setelah kita uji dengan 1 kali epoch, kita coba uji dengan 10 kali epoch ya, 10 kali proses apa namanya pembelajaran. Nah, di sini kita coba running dulu CPU-nya. Oh, bukan running dulu CPU-nya ya, maksudnya kita running modelnya menggunakan CPU. Tadi kan 1 kali epoch kurang lebih 42 detik ya. Di sini
kita set epochnya 10, ya mungkin tinggal dikalikan aja 10 kali ya. Ini kipasnya ini udah bunyi lagi di sini. Nah, sebenarnya ini kan kita menggunakan apa namanya, modelnya kecil ya, walaupun datasetnya besar, modelnya kecil, gambarnya juga kecil, dan mungkin teman-teman kalau di real world, baik itu di riset ataupun di project ataupun di pekerjaan, itu eh, nggak akan cukup lah 10 kali epoch gitu ya. Saya aja tadi tadi sebelum apa nih, sebelum rekaman video ini running machine learning, running deep learning itu di 20.000 epoch gitu. 20.000 epoch, beneran 20.000 epoch gitu ya. Saya biasanya di angka 20.000, 30.000 kalau untuk image gitu ya. Eh, Kalau pakai yang model yang kecil atau yang tini YOLO, kemarin saya coba running di 2000 epoch, dia udah lumayan gitu ya. Nah, jadi ini hanya sebatas apa namanya, simulasi aja supaya kita lihat nanti perbedaan waktunya. Tadi dengan 1 kali epoch kelihatan GPU lebih baik, tentu dengan 10 kali epoch iya GPU lebih baik. Nah, nanti akan sangat terasa ketika di real world teman-teman nggak punya GPU, iya capek gitu ya. Solusinya nanti kita bahas di video kapan-kapan, gimana kalau teman-teman nggak punya GPU. Oke, kita balik lagi ke codingnya. Ini udah epoch ketiga. Ini 1 kali epoch di 42 detik. Nah, videonya akan saya pause dulu. Nanti kalau ini 10 epochnya udah selesai, saya lanjut lagi. Oke. Oke, di sini trainingnya udah selesai 10 kali epoch. Kita pun butuh waktu 7 menit 6 detik. Kalau menggunakan CPU, kita pilih ke sini. Ini yang sebelumnya saya coba 7 menit 12 detik. Sekarang saya coba 7 menit 6 detik. Nah, sekarang kita coba menggunakan GPU. Kita running. Oke, ini nggak perlu saya pause videonya karena dia cepat gitu ya. Eh, saya nggak bisa cek, biasanya saya cek kipasnya nyala enggak gitu ya. Tadi waktu running pakai CPU, si heatsinknya tuh dia kerja sangat keras ya, amat sangat keras sampai suaranya mendengung. Ini saya nggak tahu ya, si GPU-nya dia kerja keras nggak ya. Harusnya sih enggak ya, karena modelnya juga nggak terlalu besar. Oke, cukup menunggu 30 detik. Ini udah selesai. Ya, 30 detik, 30,4 detik. Proses trainingnya udah selesai. Nah, disinilah kita bisa melihat betapa urgentnya penggunaan GPU dalam proses pembelajaran machine learning. Nanti kalau dalam proses inferencing, testing gitu ya, modelnya udah jadi, itu nggak penting sebenarnya device-nya gitu ya. Mau CPU, mau GPU itu nggak terlalu penting gitu ya. Bedanya nggak signifikan lah, karena kalau proses testing itu kan 1 kali inferensi gitu ya. Kecuali mungkin kalau pakai video mungkin agak beda ya. Saya belum pernah bandingin gimana kalau kita menginferensi video gitu ya. Tapi nanti kapan-kapan kita coba menginferensi video dengan GPU ataupun CPU. Harusnya sih nggak terlalu, bedanya nggak terlalu signifikan gitu ya harusnya, tapi mungkin ada perbedaan. Nah, balik lagi ke codingnya, ini hasilnya ketika 1 kali epoch kurang lebih 4 ke 42 itu berapa kali ya? Sekitar 10 kali gitu ya, 10 kali lebih cepat. Begitu ditingkatkan apa namanya, epochnya, ini 7 menit, ini 30 detik. Berarti dari sini ke sini 7 menit bagi 30 detik itu 14 ya, sekitar 14 ya, 14 kali lipat ya. Ini 14 kali lebih cepat. Kalau tadi satu epoch ini 10 kali lebih cepat. Oke, jadi gitu ya hasil kita membandingkan performa dari ini. Mana, kelihatan nggak? Oh, kebalik. Nah, GPU yang kita punya yang ini dengan prosesor i5 yang ini. Malah saya nggak kelihatan ya. Gimana ini? Gini aja deh. Nah, ini buat cover nanti di YouTube-nya, saya belum punya. Oke, itu ya teman-teman. Semoga teman-teman suka video kali ini. Bahasan saya soal hardware, tapi nggak jauh-jauh dari artificial intelligence, machine learning, dan deep learning. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Ini kita simpan dulu. Saya Ridwan Ilyas undur diri. Ayo coding. Assalamualaikum.